dibolehkan seseorang untuk mengqashar salatnya. Ya, begitu juga perjalanan ketika ia ingin meninggalkan kewajiban berpuasanya. Kemudian syarat wajib yang selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini khusus bagi wanita, ya. Para ulama telah sepakat bahwa wanita yang sedang mendapatkan haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, bahkan bila tetap dikerjakan dengan niat berpuasa, maka hukumnya malah menjadi haram bagi wanita tersebut karena ia sedang dalam kondisi haid ataupun nifas. Dasar ketentuannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha berikut ini. Kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami, kata Aisyah, para wanita yang sedang haid atau nifas diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Baik, sahabat Al-Syifa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi merupakan syarat-syarat wajib. Ya, jadi ketika kurang lebih tadi ada 7 syarat tersebut berada pada diri seseorang, ya, maka berpuasa, khususnya pada saat ini puasa Ramadan, hukumnya menjadi wajib bagi mereka. Tapi apabila salah satu syarat tadi tidak terpenuhi, ya, misalnya dia tidak berakal, ya, maka tidak wajib baginya berpuasa. Atau misalkan dia adalah orang yang sakit, maka dia tidak wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, selanjutnya adalah syarat sah. Ya, kalau tadi syarat wajib, sekarang adalah syarat sah. Kalau tadi syarat wajib adalah syarat-syarat yang apabila ada pada diri seseorang, maka puasa menjadi wajib bagi dirinya. Sekarang adalah syarat-syarat sah. Syarat-syarat sah ini adalah syarat-syarat yang harus ada, ya, supaya puasanya itu sah, ya, supaya puasanya itu bisa dikategorikan sebagai puasa yang sah. Ya. Nah, ini syarat sah, para ulama banyak berbeda pendapat gitu ya. Kalau kita mengenal mazhab fikih yang 4, mazhab fikih besar yang 4, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali atau Imam Ahmad. Ya. Mereka memiliki tabel sendiri atau mereka memiliki poin-poin sendiri mengenai syarat sah ini. Ya. Ya, yang pertama syarat sah ini adalah niat. Ya. Puasa akan dikatakan sah apabila seseorang tersebut sudah melakukan niat. Yang ini nanti mungkin niat ini menurut ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali, ya, ini dimasukkan kepada syarat sah. Sedangkan Imam Syafi'i, ya, mazhab yang mungkin kebanyakan dianut oleh orang Indonesia pada saat ini, ya, mereka beranggapan, para ulama Syafi'i beranggapan bahwa niat ini bukan masuk ke syarat sah, tapi masuk kepada rukun puasa, yang nanti lebih jelasnya akan kita bahas di rukun puasa. Ya, kemudian Islam, ya, kemudian suci dari haid dan nifas, tadi sudah kita bahas, ya, baik agama Islam dan kemudian suci dari haid dan nifas. Dan yang terakhir yaitu pada waktu yang dibolehkan. Ya, berarti kita berpuasa Ramadan hanya akan sah ketika kita berpuasa tepat pada bulan Ramadan. Apabila kita berniat puasa Ramadan tapi masih belum masuk pada waktu bulan Ramadan, ya, maka puasa yang dilakukan itu bisa dikategorikan sebagai puasa yang tidak sah. Ya. Baik, itu syarat sah tadi ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang rukun puasa. Kalau tadi syarat-syarat adalah bagian luar dari ibadah itu, ya, di luar puasa itu beragama Islam, berakal, baligh, suci dari haid dan nifas, mampu, sehat, dan sebagainya. Itu semuanya di luar dari ibadah puasa itu sendiri. Sedangkan untuk rukun ini adalah hal-hal yang berada di dalam ibadah itu sendiri. Sahabat Al-Syifa rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa mempunyai 2 rukun yang menjadi inti ibadah. Ya, hanya ada 2 rukunnya. Di mana tanpa kedua rukun itu, maka puasa menjadi tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua rukun itu adalah niat dan imsak, yaitu menahan diri dari mengerjakan segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa.
Ya, nanti apa saja yang bisa membatalkan puasa akan kita bahas di segmennya. Ya, berarti yang di luar dari dua hal ini, di luar dari niat dengan imsak, ya, atau menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka itu akan masuk kepada sunnah puasa yang nanti akan kita bahas pada segmennya. Ya, berarti hanya ada dua, niat dan imsak. Ya, yang pertama adalah niat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, para ulama mazhab fikih, ya, Imam Hanafi dan mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, mereka memasukkan niat kepada syarat sah, ya, sedangkan mazhab Syafi'i mereka memasukkan niat ini ke dalam rukun. Ya. Nah, apa sih definisi dari niat itu? Ya, banyak sekali para ulama masing-masing mazhab fikih memiliki pandangannya masing-masing mengenai definisi dari niat ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Bermaksud untuk mendapatkan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Ya. Maka ibadah dengan niat ini, ya, kita kerjakan dengan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengharap hal-hal yang lain. Ya, seperti melakukannya demi makhluk atau mencari harta dan sebagainya. Ya. Puasa yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi tidak sah apabila tidak dilandasi oleh niat yang benar. Ya, bahkan setiap bentuk ibadah yang lain juga harus didasari dan dilandasi oleh niat yang benar. Ya, maka kita membutuhkan niat itu. Ya, semuanya didasari oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sama-sama mungkin kita hafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Ya, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ya. Selain itu juga ada hadis yang menyebutkan tentang niat ini, betapa pentingnya kedudukan niat di dalam hati, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan perbuatan kalian. Nah, selanjutnya kapan niat ini dilakukan? Nah, ini yang perlu yang perlu digarisbawahi, ya. Jumhur ulama sepakat bahwa niat untuk berpuasa fardu, ya, khususnya yang fardu harus sudah terpasang, harus sudah kita niatkan sebelum kita memulai puasa. Ya. Dan yang namanya puasa wajib, puasa Ramadan yang sedang kita jalani pada saat ini, ya, tidak akan sah apabila tidak diniatkan sebelum waktu fajar. Dalam buku-buku fikih ini disebut dengan tabyid an-niyah, atau memabitkan niat atau memalamkan niat. Ya, jadi sudah melakukan niat dari malam hari sebelum fajar. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah." Ya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Namun para ulama sepakat, ya, menyepakati bahwa hal ini hanya pada puasa yang sifatnya fardu atau wajib, seperti puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan, atau puasa nazar, atau puasa qada, atau puasa kafarah yang sifatnya dan hukumnya adalah wajib. Ya. Bagaimana dengan puasa-puasa yang sunnah? Nah, di sini para ulama menyampaikan, ya, bahwa puasa sunnah tidak seperti puasa wajib yang mengharuskan kita untuk tabyid an-niyah atau untuk memalamkan niat. Para ulama mengatakan bahwa ketika kondisinya adalah puasa sunnah, ya, maka hal itu tidak wajib untuk dilakukan. Ya, dasarnya apa? Ini pada suatu hadis ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah istrinya dan berniat untuk makan, namun ternyata tidak ada makanan yang bisa dimakan. Maka kemudian Rasulullah SAW spontan berniat untuk melakukan puasa. Ya. Dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum min ghada? Faqulna la. Qala fa inni idzan shaimun. Suatu saat
Rasulullah SAW datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, apakah kamu punya makanan? Kemudian Aisyah menjawab, tidak. Beliau lalu berkata, kalau begitu aku berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, yang perlu menjadi catatan juga bahwa tadi seperti hadis yang sudah disampaikan pada awal pembahasan tentang niat ini, bahwa niat itu tempatnya adalah di hati. Ya, meskipun setiap malam ya kita mengatakan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan dan seterusnya, apabila itu tidak dilandasi dengan niat di dalam hati, ya, maka hati-hati itu bisa jadi puasanya atau niatnya belum tercatat niat begitu, ya. Kemudian ya sahabat Al-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi setelah niat, rukun yang kedua, yang terakhir adalah tentang al-imsak atau menahan diri. Ya, menahan diri dari segala yang membatalkan membatalkan puasa sejak dari terbitnya fajar hingga masuknya waktu malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Ya, landasannya adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ya, makna ungkapan benang putih adalah putihnya siang dan benang hitam adalah hitamnya malam. Ya, dan yang dimaksud dengan hal itu tidak lain adalah terbitnya fajar. Ya. Sedangkan batas akhirnya disebutkan sampai malam, tetapi yang dimaksud adalah terbenamnya matahari pada ayat itu. Ya. Jadi menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, ya, baik itu makan, ya, minum, melakukan hubungan suami istri dan sebagainya, nanti akan kita detailkan satu persatu ketika kita membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi secara kesimpulan bahwa rukun puasa yang kita jalani pada hari ini, ya, yang menjadi rukun itu hanya ada dua. Yang pertama niat. Ya, yang perlu digarisbawahi dalam niat ini adalah yang pertama bahwa para jumhur ulama sepakat bahwa niat ini harus dimalamkan. Ya, harus kita setiap malam memperbaharui niat kita untuk melakukan puasa Ramadan pada setiap harinya. Ya. Kemudian niat ini tempatnya ada di hati. Ya, maka tidak cukup kita hanya sekedar melafalkan niat di mulut kita tanpa didasari dengan atau tanpa dibarengi dengan niat di dalam hati kita, gitu. Ya. Kemudian yang kedua setelah tadi niat, yang kedua adalah al-imsak atau menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ya. Baik, itu mungkin untuk kajian fikih saum pada pagi hari ini. Tadi yang sudah kita bahas mulai dari syarat wajib, kemudian syarat sah, kemudian yang terakhir adalah rukun. Ya, insyaallah kita akan kembali membahas fikih saum di pekan depan, dan insyaallah dengan tema yaitu mengenai sunnah puasa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.